Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Ibun Triple A. Hari ini Ibun akan bacain buku yang sangat luar biasa loh. Bagus banget bukunya. Ceritanya tentang Karim dan Halil yang mencari di mana Allah. Ikutin ya. Karim dan Halil mencari Allah. Penulis Junisa Bianda, penerjemah Laila Sari. Diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh Buah Hati Imprint dari Lentera Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang ditunjukkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikannya langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Al-Baqarah ayat 164. Setiap hari sebelum matahari terbit, Karim dan Halil berdoa karena mereka bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Namun kali ini saat Karim tengah berdoa, ia tiba-tiba penasaran. Bisakah Allah mendengar doa kita? Tanyanya. Mungkin kita harus bertemu Allah agar doa kita dapat didengar. Bagaimana kalau kita cari Allah di atap? Usul Halil. Dengan hati-hati, Karim dan Halil menaiki tangga ke atap dan duduk di sana sampai matahari terbit. Aku tidak melihat Allah, kata Karim. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari jauh. Ayo kita cari Allah bersama-sama. Ternyata itu adalah suara Ezra, si elang yang sedang terbang tinggi di langit. Ayo, akan aku tunjukkan sesuatu pada kalian. Naiklah ke punggungku, katanya. Karim dan Halil terbang sangat tinggi. Mereka melambaikan tangan pada para tetangga saat mereka terbang melintasi rumah-rumah dan perkebunan mereka. Allah memberiku sayap yang besar untuk terbang. Allah juga menciptakan matahari, awan, dan hujan agar buah dan sayur bisa tumbuh dan bisa kita makan, kata Ezra si elang. Allah Maha Pengasih, sorak Halil. Setelah penerbangan yang panjang, mereka mendarat di depan hutan hujan yang sangat lebat. Aku masih tidak mengerti di mana Allah, kata Karim sedikit khawatir. Kita sudah terbang sangat tinggi di langit, tambah Halil. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari dalam hutan. Ayo kita cari Allah bersama-sama. Ternyata suara Tony si harimau. Dia melompat keluar dari semak-semak yang tinggi. Akan aku tunjukkan sesuatu pada kalian. Naiklah ke punggungku, katanya. Jauh di dalam hutan, Karim dan Halil melihat banyak sekali binatang, dari sekecil semut hingga sebesar orangutan. Allah memberikan belang-belang ini agar aku dapat berburu. Kaki yang besar untuk melompat dan berenang. Semua binatang adalah ciptaan Allah, bahkan yang paling kecil sekalipun, kata Tony. Allah sungguh maha kuasa, sorak Halil. Akhirnya mereka tiba di pantai. Aku masih tidak mengerti di mana Allah, kata Karim lagi. Kita sudah mencari di dalam hutan dan bertemu banyak binatang, tambah Halil. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat keras dari laut. Ayo
kita cari Allah bersama-sama. Ternyata itu adalah suara Wilma, si hiu paus yang sedang berenang dengan anggun di lautan. Akan kutunjukkan sesuatu pada kalian. Cepat pakai perlengkapan selam kalian dan peganglah siripku, katanya. Di lautan, mereka melihat banyak sekali terumbu karang berwarna-warni, ikan-ikan, dan beberapa makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Allah memberiku sirip yang besar, jadi aku bisa berenang jauh di laut. Allah menciptakan lautan agar para makhluk laut bisa hidup di dalamnya, kata Wilma. Allah Maha Penyayang, sorak Halil. Akhirnya mereka sampai di kutub, tempat paling dingin di bumi. Karim semakin khawatir. Aku masih tidak mengerti di mana Allah. Kita sudah menjelajahi seluruh lautan, tambah Halil. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari gunung. Ayo kita cari Allah bersama-sama. Ternyata itu adalah suara Pia, si beruang kutub, dan anaknya Peggy dan Paki yang menuruni bukit bersalju. Kami akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Ayo naik ke punggungku, kata Pia. Karim dan Halil segera mengenakan sesuatu yang hangat dan naik ke gunung tertinggi. Apa itu yang ada di langit? Tanya Karim. Itu disebut aurora. Di sini kita tidak banyak mendapatkan sinar matahari, tapi Allah memastikan untuk membuat malam hari begitu indah, jawab Peggy. Wah, Allah benar-benar seniman terhebat, sorak mereka. Tapi Karim dan Halil masih belum menemukan Allah. Bagaimana jika ternyata Allah di luar angkasa, pikir mereka. Lalu semua binatang kutub pun berkumpul untuk membantu mereka membuat roket. Mereka mengumpulkan bagian-bagian dari bongkahan kapal yang ditinggalkan dan rusak. Bahkan mereka juga mengumpulkan dari tempat yang tak terduga. Mereka bekerja sama dengan baik dan jadilah roket yang luar biasa. Hore! Ayo terbang! Karim dan Halil berharap bisa bertemu Allah di sana. Setelah perjalanan yang sungguh panjang, akhirnya mereka mendarat di Neptunus, planet terakhir dalam sistem tata surya kita. Hore, akhirnya sampai. Ayo kita cari Allah, kata Karim. Mereka mulai mencari di mana-mana, di bawah batu dan kawah. Di mana Allah? Tapi tak ada siapapun kecuali mereka di sana. Mereka berdua merasa lelah karena mereka telah bepergian kemana-mana. Namun mereka tetap tidak bisa bertemu Allah dan hanya bertemu ciptaannya. Sekarang aku mengerti, kita tidak bisa melihat Allah seperti kita melihat satu sama lain. Kita percaya Allah itu ada melalui ciptaannya. Allah menciptakan semesta dan seluruh isinya, seperti semua tempat yang telah kita kunjungi, kata Karim. Dan Allah juga memberi semua yang kita butuhkan. Ini berarti Allah sangat dekat dan selalu mendengarkan doa-doa kita, tambah Halil. Ayo kita pulang, Allah bisa mendengar doa-doa kita kapanpun dan dimanapun kita berada, kata Karim. Iya, aku juga sudah mulai lapar, sorak Halil. Halil, apa yang kita ucapkan sebelum berdoa? Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apakah Allah selalu mendengar doa-doa kita? Iya, karena Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah merasa lelah. Apa yang kita ucapkan selesai berdoa?
kita mengucapkan amin ya Rabbal Alamin. Apa yang kita ucapkan saat ingin berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah? Kita mengucapkan Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Berarti kita perlu mengucapkan Alhamdulillah untuk perjalanan yang luar biasa hari ini. Tentu saja, Alhamdulillah. Selesai. Nah, demikian adik-adik perjalanan Karim dan Halil mencari Allah. Akhirnya mereka pun mengambil kesimpulan bahwa kita bisa melihat Allah melalui ciptaan-ciptaannya, dan Allah sangat dekat serta mendengarkan semua doa-doa kita. Nah, sampai ketemu lagi adik-adik di buku selanjutnya. Tetap semangat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.